Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية ابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شهد الله له الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات
وإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan istiqomah, terlebih bisa melaksanakan terus salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-24 ya. Besok lusa maksudnya. Alhamdulillah tanpa terasa oleh kita ya Allah lebaran di depan mata ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus istiqomah melaksanakan saum di bulan ini dengan baik, dan mudah-mudahan ibadah kita selama saum yang wajib, yang sunnah, dan sebagainya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita boleh selesai berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira pengajian itu mau di masjid baru. Ternyata belum, baru ngampar karpet ya. Insyaallah ya besok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa man lam yastati' minkum, wa man siapa orang lam yastati', misalnya itu yastati', tapi karena ada lam jawazim, jadi lam yastati' dimatikan. Wa man siapa orang lam yastati' yang tidak mampu, minkum dari kalian, taulan untuk belanja, ayang kihal muhsonatil mu'minat, ayang kihal muhsonat, untuk menikahi perempuan yang merdeka, al mu'minati yang mukminat, famimma malakat aymanukum, maka oleh hamba sahaya yang kalian miliki, min fatayatikum, dari golongan perempuan al-mu'minati yang beriman. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bi imanikum dengan keimanan kalian. Ba'dukum sebagian dari kalian itu min ba'din dari sebagian yang lain. Fankihuhunna, nikahilah oleh kalian mereka itu biizni ahlihinna, dengan izin ahlinya. Wa atuhunna, dan berikanlah oleh kalian kepada mereka ujurahunna, mas kawinnya mereka, bil ma'ruf, dengan baik, muhsonat, yang tujuan memelihara diri, ghairu musafihatin, dari bukan berzina, wala muttakhidati akhdan, dan tidak mengambil akhdan. Akhdan itu asalnya gundik. Kalau sekarang ini berarti pelakor. Faida uhsinna, maka bila telah menjaga diri, lalu fa'in ataina bi fahisyah, lalu melakukan perbuatan keji, wa alaihinna, maka baginya nisfuma, separuh siksaan, alal muhsonati, yang berlaku pada perempuan merdeka, minal adabi, dari hukuman. Imaknya itu minnya min lil bayan, penjelasan dari mak. Zanika, yang demikian itu, liman, bagi orang khosyal anata, yang wedi akan zina, atau wedi lah, tahu aja bang, takut ya. Kalau Jawa wedi, zina, minkum, daripada kalian. Wa in tasbiru, dan jika kalian mau bersabar, khairul lakum, itu lebih baik. Wallahu, dan Allah Ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Ini dari awal kita bahas tentang hukum perkawinan. Dari mulai pergaulan dengan istri, lalu kemudian bolehnya wanita-wanita yang boleh ditikahi, sampai perempuan-perempuan yang tidak boleh ditikah. Lengkap sudah. Lalu sekarang ini adalah penjelasan
tentang syarat laki-laki yang mengawini atau menikahi hamba sahaya dan hukuman hamba sahaya yang punya perilaku buruk. Kata Allah, wa man lam yastati. Siapa orang yang tidak mampu minkum daripada kalian taulan, biaya, duit, ayang kihal muhsanati, untuk menikahi perempuan yang merdeka, yang mukminat, yang mukmin. Maka jalan keluarnya famimma malakat aimanukum, boleh menikah dengan hamba sahaya yang kalian miliki, min fatayakimul mukminat, dengan catatan golongan perempuannya mukmin. Jadi ini adalah kewenangan hukum untuk menikahi perempuan yang jadi hamba sahaya. Kan sekarang enggak ada. Sekarang ini enggak ada lagi hamba sahaya. Tapi ini menggambarkan hukum kala itu. Jadi kala itu pertama kali turunnya ayat karena memang kebiasaan masih ada berlaku hukumnya menikah itu dengan perempuan-perempuan yang jadi hamba sahaya. Padahal tidak tahu bahwa derajat perempuan yang sudah menjadi hamba sahaya itu kan rendahnya banget. Sampai auratnya aja kayak laki aja. Antara udel dengan dengkul aja. Saking ininya. Saking tidak dihargainya. Nah ini sekarang laki ini mukmin, mau nikah dengan perempuan yang merdeka, yang bukan hamba sahaya. Cuman kan masalahnya kalau perempuan hamba sahaya ini kan murah, sementara yang merdeka ini mahal. Karena bertaliannya dengan Bahyaya, Buyaya itu. Yang merdeka ini kan perlu jujuran. Itu, terus mahar, terus nafkah, sudah pasti itu. Sementara ini pamal lam yastati, orangnya nggak mampu, tapi pengen nikah, gimana caranya gitu? Ya kalau sekarang sih alhamdulillah ada nikah massal gitu kan, lumayan tuh, nikah massal, jadi akhirnya nggak punya biaya pun bisa nikah. Nah kalau tempo dulu kan nggak bisa gitu. Sementara adat kebiasaan bangsa Arab itu biaya nikah itu tinggi banget. Konon sampai hari ini juga begitu. Jadi kalau orang sana itu kalau baru bisa punya mobil satu itu belum kaya. Itu belum kaya kalau orang sana. Biasa gitu. Orang sana tuh petani aja punya mobil Pajero di sana. Kalau di kita kan kalau Pajero tuh wah udah tingkat kelas gitulah. Itu di masyarakatnya aja nggak mau buka pintu. Kan lagi jalan masa buka pintu sih. Saking kelasnya tinggi itu. Sehingga kalau untuk menikahi perempuan yang merdeka itu mahal biayanya. Sampai akhirnya, ya sudahlah, kalau begitu nikah aja dengan perempuan yang hamba sahaya. Nah ini dibolehkan. Dibolehkan. Kata Allah, "Famimma malakat aimanukum min fayatikumul mu'minat." Asal syaratnya mukminat. Jadi hamba sahayanya yang mukminat, jangan kafirot. Berarti di sini ada timbul persyaratan. Kebolehan seorang laki-laki yang mukmin untuk menikah dengan hamba sahaya yang merdeka, yang amat, yang jadi hamba sahaya,
maka ada 3 syarat yang harus diadain. Pertama, alla yajida lil harari qawm. Pertama, lakinya yang merdeka ini betul-betul tidak punya biaya sama sekali tidak. Yang kedua, wa ayyakhsha ala nafsihil an. Dikhawatirkan dalam dirinya takut tercebur ke dalam zina. Kalau saya nggak nikah, bahaya. Mana-mana bisa kambing juga. Nah, sudahlah, lebih baik nikah aja walaupun dengan perempuan hamba sahaya. Lalu yang ketiganya, wa antakuna tilkal amah mukminat. Keadaan amat hamba sahayanya harus mukminat. Tidak boleh dengan kafir. Gitu. Jadi 3 hal inilah yang harus diadakan di dia. Berarti kalau misalkan tidak ada dari 3 hal ini, maka tidak boleh. Tidak diperkenankan seorang yang mukmin, laki yang mukmin menikah dengan hamba sahaya kalau dia itu dalam keadaan mampu. Tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Kan ini ditikah. Kenapa mesti tidak boleh? Lantaran yang diharapkan dari pernikahan itu turunan. Sementara nanti ketika dia nikah, lalu misalkan dianugerahi oleh Allah turunan, anaknya ini nanti jadi hamba sahaya lagi. Derajatnya jadi begitu. Karena kepemilikannya masih gitu. Jadi kan rendah lagi tuh. Walaupun pada dasarnya boleh-boleh saja. Maka Islam tidak memperkenankan seperti itu kalau memang keadaannya masih leluasa. Tapi kalau sudah kepepet, nah, lain soal kalau sudah. Ini masalahnya kepepet nih. Sudah sana sini mentok misalkan. Atau barangkali dia ini mampu untuk punya biaya. Cuman ini perempuan yang merdeka tidak mau dipakai nikah sama dia. Dilamar, ditolak. Lewat orang pun juga gagal. Pokoknya kandas terus cintanya. Gak pernah ada yang nyambut gitu. Kalau misalkan dengan perempuan merdeka gak ada yang mau, sana sini gak mau, ya udah, apa boleh buat gitu. Itu tai kotok pun jadi coklat. Nah, itu masalah. Jadi boleh seperti itu. Nah di sini disebutkan min fatayatikumul mukminat. Kenapa harus mukmin? Wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih tahu akan keimanannya. Artinya cukuplah secara zahir kalau memang itu dia mukminat, ya udah itu. Kalau urusan rahasia-rahasianya kan Allah. Ba'dukum min ba'd. Kenapa diperkenankan untuk seperti itu? Bahkan ini kan disebutkan pamimma malakat aimanukum itu kan ini dorongan sebetulnya untuk nikahin hamba sahaya. Bahkan banyak diantaranya mungkin hamba sahaya derajatnya. Tapi kemuliaannya kan bisa lebih daripada perempuan merdeka. Kalau memang iman ke Allah. Makanya ba'dukum mim ba'din, bagian daripada kalian itu mim ba'din dari sebagian dari yang lain. Artinya kita dengan mereka itu, dengan hamba sahaya sebetulnya kan sama-sama aja. Dalam agama sama. Sehingga tidak merasa keberatan itu untuk menikahi mereka. Bahkan kalau dilihatin secara ke atasnya kan kita ini dilihatin dari representasinya kan sama saja, kita ini kan semua dari Adam. Lakinya dari Adam, perempuannya dari Hawa.
Kan itu masalah. Kalau memang kita mau liatin ke sana, maka ini adalah bagian dari kebolehan. Tapi kan sekarang ada lagi ya. Tapi kalau misalkan terjadi lagi, kan bisa menutup kemungkinan. Kalau misalkan nanti pada akhir dunia ini, walaupun sudah tidak diperkenankan, tapi terjadi. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Nikahi oleh kalian perempuan hamba sahaya itu bi'izni ahlihinna, dengan izin ahlinya. Siapa? Majikannya maksudnya. Harus izin majikan. Karena walinya daripada hamba sahaya yang majikannya. Lalu kalau sekarang pertanyaannya misalkan, kalau majikannya perempuan, gimana? Kan tidak boleh perempuan dengan perempuan menikahi perempuan. Kalau misalkan itu perempuannya yang menjadi majikannya, berarti yang jadi walinya itu siapa yang pernah menikahi majikan itu, menikahkan majikan itu. Nah itu walinya. Jadi si majikan itu kan ditikahin tuh dulu sama orang merdeka, dengan orang merdeka. Nah ketika si perempuan ini punya hamba sahaya, maka dia kan tidak berkenan jadi wali. Ya walinya siapa? Yang pernah menikahkan dia. Itu jadi wali. Karena kan wali itu ada 4 kan wali. Ada wali nasab, ada wali hakim, ada wali tahkim, ada wali maula. Itu wali. Kalau wali nasab ya sudah jelas. Semua jihad dari bapak. Dari bapak, kakek ke atas. Buyut atau dari saudara, adik, kakak, laki. Atau dari paman, pamannya, atau anak paman yang laki. Atau kalau dari saudara tidak ada anak dari saudara laki yang laki sampai ke bawah, atau tidak ada saudaranya atau anak paman laki ke bawah yang laki lagi, pokoknya laki semua. Jadi kuatnya jihad bapak itu luar biasa sampai ke situ. Tapi kalau sudah tidak ada, baru naik ke hakim. Tidak ada semua, naik ke hakim. Hakim pun nggak ada. Misalkan nih hakim nggak ada, karena terbentuknya dunia ini baru maka harus ada tahkim. Berarti tahkim itu adalah orang yang diangkat oleh calon laki dengan calon perempuan, pengantin itu, untuk menjadi wali. Itu tahkim, diangkat oleh mereka. Nah, kalau maula itu adalah orang yang jadi majikannya hamba saya, maka dialah yang berhak untuk menentukan dia menikah dengan siapa, karena izinnya ada di situ. Bahkan mas kawinnya pun itu berdasarkan keinginan walinya. Mas kawinnya berdasarkan keinginan majikannya. Kalau majikannya minta 2 kilo, ya udah 2 kilo mas. Nah kalau misalkan dulu ditikahkan oleh majikan itu, mas kawinnya diambil oleh majikan. Tapi ketika ayat ini turun, disebutkan di dalamnya wa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, berikan kepada mereka itu ujurahunna, maharnya, bil ma'ruf, dengan baik. Maka itu menunjukkan maharnya kembali kepada hamba sahaya itu. Jadi berikan maharnya ke sini. Enak banget jadi majikannya ya. Dia yang ditikahin, dia yang ambil duit. Tuh, itu tanpa bil ma'ruf itu
tanpa melalaikan, tanpa mengurangi, itu bil ma'ruf. Dinikahi mereka, lalu kemudian mas kawinnya bayar sesuai dengan kemampuan itu bayar. Kalau memang ya tidak. Lalu muhsanatin ghaira musafihat, memelihara diri, itu maksudnya itu muhsan itu perempuan yang suci. Ghaira musafihat yaitu dari berbuat zina. Itu tujuannya bil ma'ruf itu kan begitu. Jadi muhsanatin ghaira musafihat, melihara diri dari bukan berzinah tujuannya. Bahkan wala muttakhidati akhdan. Mereka tidak mengambil juga akhdan gundik. Selir-selir untuk berbuat zina. Kenapa disebutkan macam seperti ini? Wala muttakhidati akhdan itu terakhir disebut. Karena begini, di zaman jahiliyah itu perzinahan itu ada dua. Ada secara terang-terangan, ada secara sembunyi-sembunyi. Nah, kata mereka, kalau zina terang-terangan haram. Tapi kalau zina sembunyi-sembunyi boleh. Gila ini. Ini mungkin yang dipakai oleh mazhab sekarang ya. Ya. Ini akhdan ini kan begini. Jadi memelihara diri itu bagus tanpa ada tujuan berzina, atau wala muttakhidati akhdan. Jangan mengambil seseorang yang jadi gaetnya. Gitu, ada suami di luar suami gitu. Ada laki di luar laki. Kalau kata yang belum nikah ada pacar di luar pacar. Itu enggak boleh macam begitu. Kalau sudah punya suami, titik itu suamiku, udah. Tidak usah lagi punya suami di luar sana. Kalau laki Pak Ustadz gimana? Kalau laki bini lagi punya bini di luar bini, masih boleh kalau itu kan. Jadi wala muttakhidati akhdan. Ini tidak boleh macam begitu ya. Jadi zaman jahiliyah itu macam begitu, aneh itu. Yahrumuna al-qismul awal, mereka haramkan bagian yang pertama yaitu zina secara zahir, secara tantangan, tapi wa yuhalluna al-qismus tsani, mereka halalkan zina yang kedua. Sembunyi-sembunyi boleh halal gitu. Kalau lalu misalkan bagaimana kalau seandainya hamba saya ini melakukan perbuatan yang lain-lain? Wa idza uhsinna, apabila telah menjaga diri, perempuan ini artinya sudah nikah nih, muhsan, sudah nikah, sudah suami. Lalu fa in ataina bi fahishatin, lalu melakukan perbuatan keji, zina maksudnya, nyeleweng, maka fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Hukuman yang diterima oleh hamba saya yang menyeleweng itu setengahnya perempuan yang merdeka. Jadi kalau perempuan yang merdeka itu kan 100 jilidan. Kalau perempuan hamba saya 50. Setengahnya dia. Kenapa kok beda? Padahal perlakuannya sama. Zina-zina juga gitu. Karena dirinya pun sudah hina. Jadi kalau dirinya sudah hina, lalu sekarang berbuat hina. Ya kalau dikasih 100 kan lebih hina lagi. Jadi kurangin dikit dah. Setengahnya aja. Jadi 50 jilidan. Bahkan setelah itu, kalau perempuan yang merdeka melakukan zina, itu kan diusir setahun. Nah kalau dia setengah.
tahun. Usirnya dari situ itu setengah tahun. Ya, gitu dulu ya. Kalau sekarang nih nyaman-nyaman aja orang tuh. Udah nggak ada lagi usir-usiran kalau sekarang. Malah dipelihara, dibikin apa tuh satu kampung apa namanya tuh relokasi, malah direlokasikan. Kenapa itu direlokasikan ini Pak Gob? Anu khusus kalau nggak dikituin nanti kemana-mana, kemana-mana, akhirnya digituin. Akhir zaman sudah. Bukannya dihukum, malah dikasih nyaman gitu. Apalagi kalau di Jakarta dulu kan ada relokasi tempat gitu tuh Kalijodo. Oh itu Kalijodo, terkenal. Tapi sekarang ya alhamdulillah lah, ada lagi tuh pindah ke Kaltim dia. Orang-orangnya. Karena kan orang-orangnya nggak bisa juga berhenti tuh, kalau tempatnya bisa dirubah. Tabiat orang ini kan nggak bisa sekaligus kan juga. Perlu pembinaan mental, perlu pembinaan rohani sebetulnya. Kalau ada pembinaan secara jasmani dia sudah kenyang dengan nafsu, jadi sulit untuk diarahkan. Harus dengan rohani. Ya paling tidak dibawa ke pengajian, suruh puasa, nah itu baru berhenti. Kasih pemahaman yang siksa-siksa masih gitu. Tapi kalau dikasih modal suruh usaha, itu kalau sudah maju usahanya gitu lagi tuh. Karena kebiasaan lama sudah terasa gregelnya yang besar-besar, susah. Ini perihal nafsu soalnya. Kayaknya ada yang pernah ke Kalijodo. Dulu ya, masih muda ya. Soalnya ketahuan nih, diam semua. Ustaz tahu, nah, jangan-jangan Ustaz. Tapi memang kalau kita ini pengen uji gitu kan, pengen tahu dunia gelap ya harus terjun juga gitu. Karena nggak mungkin kita bisa bicara ke dunia gelap tanpa ada pengalaman. Dan saya bisa bicara seperti ini karena memang pernah ke situ. Ya bukan main Bang. Jadi ceritanya tuh gini, takut jadi fitnah nanti. Oh, sedang mah kan gitu. Jadi ada kawan saya yang masuk Muslim dari daerah situ, orang China. Lalu suatu ketika dia ngajak ke rumah. Nah, sebelum dia ke rumahnya, dia perkenalkan, kamu tahu nggak kalau jadi? Saya nggak tahu. Tempat apa itu? Ini adalah tempat prostitusi terkenal di Jakarta, paling hebat di sini. Kalau sampean kuat, ayo kita lewat aja. Oh ya sudah, ayo. Karena kita berlima, oke. Masuk aja. Begitu di gerbang tuh, Mas, main yuk. Baru masuk tuh, di pintu gerbang aja. Kata saya, main apa itu? Gitu. Pas dilihatin ke dalam, lebih ke dalam. Jadi bentuk kampung. Tapi setiap rumah itu dibikin kayak diskot. Lampu-lampu itu lah. Yang lebih gila lagi ya main itu di luar aja. Perempuan yang setengah. Udahlah, kalau misalkan kita nggak kuat iman selesai lah. Itu aja. Yang lucunya lagi di tengah-tengah itu ada musola. Ada musola di situ, pinggir kalinya itu. Wah, saya ini prostitusi syariah gitu. Ada musolanya sih, emang kampung Pak ini sih. Jadi kalau waktu adzan ada di sini.
sudah terlimpuri nafsu tuh nggak ada lagi sudah. Adzan itu main-main. Nah, itu kalau hati sudah tertutup macam begitu. Untungnya masih ada yang adzan gitu. Kalau nggak ada yang adzan ya itu kata saja prostitusi syariah itu. Iya, ada bagusnya juga dulu. Nah, Gubernur Ahok juga bongkar. Ada manfaatnya ya. Kalau gubernur Muslim nggak ada yang gusur, dia gusur. Jadi taman kalau sekarang bagus. Nah itu adalah bagian dari di dunia kita gitu di Indonesia. Apalagi di dunia jahiliyah dulu. Bisa dibayangkan oleh kita jahiliyah dulu. Gak ada malunya. Nah ini dibuat hukum seperti itu, dalika hukum-hukum yang seperti itu, yang waktu orang mau nikah tidak ada biaya, liman khosyal anata, itu diperuntukkan orang yang takut zina. Kalau memang dia takut khawatir zina, ya udah hamba saya aja dah. Jadi Bismillah, kupinang kau dengan Bismillah, udah aja dah. Wa in tasbiru, dan jika kalian mau bersabar, khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Artinya kalau memang kita nih mau bersabar, barangkali kita nih tahan maksudnya. Kalau mau tahan, udah lebih baik jangan nikah di situ. Jangan aman. Kenapa? Karena li alla yasirul waladu raqiqan. Karena supaya enggak jadi nanti turunan kita itu jadi hamba lagi. So, kalau seandainya kita nikah dengan amat, hamba saya nanti punya anak dari situ, mau tidak mau turunan kita jadi hamba lagi. Kan kasihan anak. Kita sih tetap merdeka, kitanya misalkan. Tapi ini turunannya jadi hamba saya. Maka kata Allah, kalau misalkan kalian mau bersabar, artinya nahan diri dari perkara itu lebih baik. Tapi kalau misalkan nggak kuat, siap resikonya. Makanya kan di dalam hadis juga sama. Manis tato aminkumul ba'ata falyatajawaz. Siapa orang yang sudah mampu dari segi perbiayaan, mampu dari segi materi, mampu dari segi usaha, atau barangkali mampu dari segi fisik, falyatajawaz, nikahlah. Tapi wa man lam yastati falaihi bis. Tapi jika tidak mampu, maka puasa. Karena dengan puasa itu fa innahu lahu wijaun. Karena itu adalah sebagai atau wijaun itu kalau bahasa itu kebiri. Karena puasa itu ngebiri. Dikebiri nafsunya. Seolah-olah ditahan. Kalau orang sudah dikebiri kan enggak bisa lagi berdarah. Dikebiri. Itu dengan puasa. Jadi kalau misalkan mampu, nikah. Tapi kalau belum mampu, banyak-banyaklah puasa. Karena nanti kalau dengan puasa dia bisa nahan. Ini sudah mampu, nggak mau nikah, nggak mau puasa pulang. Waduh, nanti naik, nafsunya naik. Apalagi makanannya yang enak-enak terus kan, daging terus. Nafsunya jadi naik. Lebih baik nikah saja. Wallahu, dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Pertanyaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina.
توسلنا بتعالى توسلنا بالتعليمين أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك